Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, Shalom. Saya menyapa sekali lagi, mana semangatnya pagi hari? Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, Shalom. Baik Bapak Ibu yang di rumah, yang mengikuti ibadah secara live streaming, saya menyapa dengan saya melambaikan tangan, selamat berbakti. Mari kita memberikan waktu yang sungguh-sungguh untuk ibadah kita, dan tolong yang di rumah mengikuti dengan cara absen ya, dengan cara absen di link ataupun di komen ya, silahkan menyatakan diri hadir supaya kita bisa melihat ya seluruh jemaat yang setia di dalam mengikuti ibadah secara live streaming boleh memberikan diri untuk absen dengan cara menulis hadir dengan masing-masing secara pribadi atau dengan keluarga. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak untuk bangkit berdiri sidang jemaat yang ada di dalam ruangan ini. Dan mari kita buka ibadah kita dengan membaca kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu, yang saya ambil dari Mazmur 107. Ya, Mazmur 107 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9, di bawah perikop nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Mazmur 107 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota, tempat kediaman orang tidak mereka ketemukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Mereka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Amin. Diberkatilah kita sekalian yang membaca firman ini, dan biarlah Roh Kudus bekerja di antara kita. Kita boleh menjadi pelaku-pelaku yang setia. Kita berdoa bersama menyerahkan ibadah ini. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur ketika kami sebagian yang duduk di dalam ruangan ini, dan sebagian juga jemaat simpatisan dan para pemirsa yang sedang mengikuti ibadah secara live streaming di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan karena Engkau baik, bahwasanya kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan, selalu baru tiap pagi bagi setiap kami. Kami menyerahkan ibadah ini sepenuhnya Bapa. Tuhan memberikan kami hikmat, Tuhan memberikan kami kepekaan, Tuhan memberikan kami pengendalian diri, agar kami boleh fokus di dalam ibadah ini, menikmati keagungan dan kemuliaan Allah di dalam ibadah bersama ini. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini, dan juga anak-anak-Mu yang akan dibaptiskan besok minggu depan, hari ini akan menyaksikan iman mereka melalui kesaksian. Roh Tuhan bekerja, lingkupi mereka, tutup bungkus dengan kuasa-Mu, sehingga setiap kesaksian yang mereka sampaikan memberkati kami sekalian, dan mereka tetap semangat menjadi pengikut Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Ini waktu kami seluruhnya dari awal hingga akhir kami serahkan kepada Bapa di surga. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dialah Allah yang layak ditinggikan,
Dialah Allah yang layak dipuji. Alam semesta memuliakan namanya. Mari kita naikkan segala puji dan hormat bagi nama Tuhan. Layak dipuji dan disembah. Saya undang jemaat untuk berdiri. Dengan segenap hati kita puji namanya. Biarlah setiap lidah mengaku dialah Tuhan, dialah Raja, alam semesta. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan Kemuliaan namamu. melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu, Hosana, layak dipuji disembah, layak berkuasa kudus dan selamanya, Raja atas segalanya, namamu besar termulia, Hosana, layak dipuji disembah, layak berkuasa kudus sekarang dan selamanya, Raja atas segalanya, namamu besar termulia, layak dipuji disembah, layak berkata kudus sekarang dan selamanya, Raja atas segalanya, namamu besar termulia, namamu besar termulia, namamu besar termulia. Namamu besar termulia Tuhan. Kita tetap bangkit berdiri dengan penuh sukacita. Kita orang yang telah ditebus dengan darahnya yang kudus. Mari kita pujikan segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan. Dengan bersukacita bertepuk tangan bersama-sama. Katakan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Kami mau
puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari dengan penuh semangat kita akan katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Haleluya. Soraklah. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, Haleluya. haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan kesaksian dari saudara dan saudari kita yang minggu depan akan dibaptiskan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini mereka adalah calon-calon baptisan yang sudah mengikuti pembekalan selama 4 bulan. Ya, mari kita dukung di dalam doa dan kita dengarkan kesaksian secara singkat dari mereka dan nanti kita akan doakan supaya besok minggu mereka boleh mempersiapkan diri untuk dibaptiskan. Ya, selamat untuk calon-calon dan silahkan untuk memulai kesaksian dari Vera. Shalom, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Ferawati, bisa dipanggil Vera. Terlahir dari keluarga Konghucu dan Kristen. Saya dibesarkan dari keluarga yang berbeda agama tentunya, dan papa saya adalah seorang Konghucu dan mama saya adalah seorang Kristen. Dari kecil saya selalu ikut papa
kalau misalnya ada acara-acara keagamaan seperti sembahyang ataupun Imlek, saya ikut untuk sembahyang ataupun kayak sembahyang kubur, sembahyang leluhur gitu. Tapi di sisi lain, saya juga ikut keluarga saya dari mama, terutama ikut nenek saya ke gereja tiap minggu. Saya selalu aktif ikut sekolah minggu. Dari kecil saya berpikir kayak kalau misalnya saya ke sekolah minggu itu cuma untuk having fun, cari teman, dan sebagainya. Tapi semakin dewasa ini saya merasakan kasih Tuhan dalam hidup saya merasakan penyertaan Tuhan, banyak sekali terjadi dalam kehidupan saya. Dan sekarang saya memantapkan diri saya untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya satu-satunya. Mohon didoakan untuk papa saya yang belum percaya Yesus. Mohon bantuan dari doa dari saudara-saudari dan Bapak Ibu sekalian supaya papa saya bisa dibaptiskan segera, dapat percaya Yesus agar kami sekeluarga bisa diselamatkan, bisa percaya kepada Yesus sebagai juru selamat kami. Minggu depan saya akan dibaptiskan, saya harap ini semua bisa berjalan lancar dengan saya punya kerinduan untuk melayani seperti Bapak dan Ibu saudara sekalian. Terima kasih kesaksian dari saya, selamat pagi. Ya, selamat pagi semuanya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya berterima kasih di sini karena sudah diberi kesempatan untuk memberikan sedikit kesaksian saya. Pada hari ini, perkenalkan nama saya Teresia Veronica, umur saya 14 tahun. Di sini saya ingin bercerita tentang kesaksian saya secara singkat. Singkat cerita ya memang saya dibesarkan di keluarga Kristen. Tetapi awalnya saya hanya mengikuti sekolah minggu biasa dan kadang juga ikut orang tua saya pergi ke gereja untuk ikut kebaktian. Tapi setelah saya menginjak kelas 3 SMP, saya memilih dan memutuskan untuk mengikuti kelas pembaptisan selama 3 bulan. Dan saya di situ belajar banyak tentang pengalaman-pengalaman saya dan tentang belajar tentang Yesus Kristus. Dan saya juga semakin yakin dan percaya untuk menerima Yesus sebagai juru selamat saya dalam kehidupan saya sampai selama-lamanya. Terima kasih, sekian, dan saya mohon restu doa dari Bapak, Ibu, Saudara semuanya untuk setujui saya sebagai untuk dibaptis nanti. Terima kasih. Shalom, selamat pagi saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Yuniar Elovinsa, teman-teman biasa memanggil saya dengan nama Yuni. Saya lahir di Palembang, latar belakang keluarga saya broken. Saya di sini dibesarkan bersama tante saya. Dulu saya mengimani ajaran Katolik, tapi itu tidak membuat saya cukup yakin untuk bahwasanya menerima Tuhan satu-satunya juru selamat yang dapat menyelamatkan saya. Seiring berjalannya waktu, saya bekerja di yayasan ini, saya berteman dengan rekan-rekan kerja dan mengikuti kapel juga. Dari situ saya memutuskan untuk mengikut Yesus sebagai satu-satunya juru selamat saya. Saya selama 4 bulan mengikuti kelas baptisan. Saya juga memutuskan untuk memantapkan hati saya untuk mengikuti Yesus. Dan minggu depan nanti saya akan dibaptis. Mohon doa dan dukungan dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya juga rindu ingin melayani bersama Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Shalom, nama saya Ramang Pramurbowo. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus. Sebelum saya dibaptis, perkenalkan saya untuk memperkenalkan saya terlebih dahulu. Nama saya Era Ramang Putra Murbowo. Saya lahir pada tanggal 12 November 2005. Saya mau bersaksi tentang hidup saya. Saya lahir dari keluarga Kristen dan sampai sekarang masih Kristen. Saya besar di lingkungan baptis. Saya dari kecil walaupun Kristen tapi belum mengenal itu apa arti dari kata dosa. Dan masih suka emosi dan membantah. Lalu saya mengikuti kelas baptisan yang dibimbing oleh Pak Pendeta Iman Rajono. Dan semenjak saat itu saya mengenal arti kata dosa dan mulai mengikuti
baptisan terus-menerus dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat saya. Lalu saya ingin Bapak Ibu Jemaat sekalian untuk menyetujui bahwa saya ingin dibaptis pada tanggal 7 Maret 2021 yang tepatnya pada minggu depan. Terima kasih. Shalom Jemaat Gereja Baptis Indonesia Palembang. Saya Vincent Sugonzo. Saya dilahirkan dari keluarga Kristen. Setiap minggu saya diajak ke gereja, sekolah minggu, dan kebaktian. Tapi dulu saya hanya menganggap ke gereja adalah rutinitas saja. Tapi beranjak dewasa ini saya ingin mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Oleh karena itu saya mengikuti kelas baptisan yang diajar Pak Pendeta. Sampai sekarang saya sudah mengenal Tuhan dan saya benar-benar ingin menjadi anggota Gereja Baptis Indonesia Palembang. Saya bersaksi bahwa Tuhan adalah satu-satunya Tuhan dalam hidup saya. Saya mohon jemaat bisa mendoakan saya supaya besok minggu bisa dibaptiskan. Terima kasih. Salam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Di sini saya akan memberikan kesaksian di depan Bapak Ibu yang ada di gedung gereja ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hendri Lim. Latar belakang saya dari keluarga papa mama yang beragama Buddha. Pada awalnya saya hanya datang ke gereja hanya ikut-ikutan dan juga ada sekolah masuk minggu. Lama-lama saya membaca firman Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Akhirnya hati saya terbuka untuk percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Immanuel yang telah membimbing saya selama 4 bulan belajar baptisan di kelas. Minggu depan saya akan dibaptis. Mohon Bapak Ibu doanya semoga berjalan dengan lancar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Saya Ricky Renaldo. Saya ingin bersaksi tentang pengalaman saya bersama Tuhan Yesus secara singkat. Saya lahir dari keluarga Kristen. Papa dan mama saya bekerja di GBI Palembang. Saya dari kecil sampai sekarang begereja di GBI Palembang, mengikuti sekolah minggu setiap hari. Tapi saya belum mengenal Tuhan lebih dekat, lebih dalam. Dan saya ingin mengenal Tuhan lebih dalam. Oleh sebab itu saya mengikuti kelas pembaptisan. Sudah 4 bulan ini saya mengikutinya. Saya sudah mengenal Tuhan lebih dalam dan saya percaya ingin hidup baru bersama Tuhan dengan sebagai juru selamat dalam hidup saya. Mohon doa dan restu Bapak, Ibu, dan saudara sekalian supaya saya bisa disetujui untuk dibaptis. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Hadirat Telom Banua. Saya lahir 27 November 1996. Saya berasal dari Nias. Awalnya saya bergereja di gereja Protestan di Nias dan di sini saya tinggal bersama om saya dan saya diajak bersama-sama beribadah di gereja ini. Seiring berjalannya waktu saya mengikuti persekutuan sekolah minggu dan juga mengikuti persekutuan kaum muda dan kurang lebih 2 tahun lamanya saya bergabung beribadah di sini. Akhirnya saya membukakan hati untuk dapat sungguh-sungguh bergabung dengan gereja di sini dan dulunya saya memang terlahir dari keluarga Kristen, tetapi banyak tingkah laku saya yang tidak menggambarkan seseorang kekristenan yang benar. Oleh sebab itu, di sini saya dapat belajar banyak hal dan juga saya mengambil keputusan untuk siap dibaptis dan juga mengikuti sekolah baptisan dengan pengajaran yang disampaikan oleh Bapak Pendeta. Saya mohon dukungannya, kiranya minggu depan saya dapat dibaptiskan dan juga dapat bersama-sama melayani sebagaimana dengan saudara-saudara sekalian nantinya. Terima kasih. Luar biasa ya kesaksian. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Ya, kita senang ya kalau ada generasi-generasi yang terus semangat di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebenarnya ada 10 calon baptisan, tetapi karena yang 2 belum siap ya akhirnya saya bilang ditunda aja lah dulu supaya lebih siap dan mereka yang 8 ini telah siap.
Bapak Ibu sepakat untuk kita sepakati besok minggu mereka kita baptis? Sekali lagi, setuju? Baik, saya mengajak untuk kita sekalian bertepuk tangan sekali lagi. Selamat, dan kita doakan mereka agar sampai pelaksanaan pembaptisan besok minggu berjalan dengan lancar. Tuhan Yesus memberkati. Dipersilahkan kembali lagi. Puji nama Tuhan, kesaksian yang luar biasa, dan kita akan terus dukung di dalam doa bagi saudara-saudara kita yang minggu depan akan dibaptis. Biarlah perjalanan iman mereka bersama dengan Tuhan senantiasa dituntun. Kita akan bersama-sama siapkan hati dan pikiran kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi harinya yang akan dilayani oleh Bapak Steve, dan kita akan siapkan biarlah hati kita dipenuhi dengan Roh Kudus untuk boleh menjamah hati kita, menguatkan hati kita. Mari katakan, tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau sanggup peliharaku. Kasih dan setia-Mu Tuhan. Kasih dan setiamu tak pernah lalu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari saya undang jemaat untuk berdiri bersama-sama. Kita akan katakan, semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu, kasih dan setia-Mu tak pernah layu, tak pernah layu di hidup. Kenapa kita katakan Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga,
Kami bersyukur atas kasih-Mu yang tidak berkesudahan. Dalam hidup ini, penuh banyak kesusahan, kesengsaraan, ketidaktentuan. Namun kami percaya kasih-Mu sudah terbukti di dalam pengorbanan Yesus Kristus bagi kami, dosa-dosa kami, yang memberi keselamatan yang kami nikmati, yang percaya kepada Dia sebagai Juru Selamat dan Tuhan kami. Pagi ini Bapa kami memohon supaya Engkau sungguh bicara kepada kami dari firman-Mu. Berilah hamba roh-Mu secara berlimpah. Dan siapkanlah hati setiap kami untuk menerimanya. Biarlah kami sungguh berjumpa dengan Yesus, melihat kemuliaan-Mu, lalu bersujud memuji nama-Mu, karena senang bisa bersekutuan dengan-Mu, Allah yang menciptakan segala sesuatu, yang mulia, yang tinggi, yang melampaui ciptaan ini. Kiranya nama Yesus ditinggikan, dan dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Salah satu cerita yang luar biasa indah, cukup panjang di dalam segala firman, selalu ada cerita mengenai Yusuf dalam Kejadian, anak Yakub, yang dulu anak kesayangan Yakub, sehingga seperti mungkin banyak kita belajar sejak kecil mengenai dia, yang ada jubah yang maha indah dia terima dari bapaknya, gara-gara dia anak kesayangan. Namun seperti kita ketahui, Yusuf dibenci oleh saudaranya sehingga dia dijual menjadi hamba waktu dia masih muda, dan dia sampai ke Mesir menjadi budak di dalam rumah Potifar, kepala pengawal Firaun. Dan walaupun dipercaya banyak, dia dituduh oleh istri Potifar, Yusuf yang tidak bersalah justru masuk ke dalam penjara lama. Dan di situ dia bisa mengartikan mimpi dua orang lain, dan itu terjadi seperti dia katakan, namun mereka melupakannya. Lama sekali Yusuf tinggal menderita di dalam penjara. Namun kemudian seperti kita ketahui dari cerita itu, Yusuf diangkat menjadi penguasa Mesir yang nomor 2 di bawah Firaun sendiri. Tetapi bagaimana perasaannya dulu waktu dia dituduh secara palsu, padahal dia menjaga diri kudus dan dilupakan oleh orang dia bantu. Yusuf harus menderita banyak sekali. Ditinggalkan, dikhianati orang. Namun bisa melihat hanya setelah semuanya berlalu. Mungkin kita bisa merasakan hal yang serupa, sehingga kita bertanya, di mana Tuhan dalam ini? Di mana kasih-Nya? Mungkin kita merasa seperti Tuhan sendiri melupakan kita. Kita ditolak oleh keluarga, teman, harus mengalami banyak kesusahan. Namun kasih setia Tuhan tetap selalu. Mari kita melihat dalam buku Ratapan. Buku Ratapan, pasal 3, mulai ayat 19. Ratapan 3, ada 1-2 ayat di sini, sangat familiar, kita tahu, karena sering kita pakai ayat itu dalam pujian. Ratapan 3, mulai ayat 19, saya akan baca ayat yang ganjil, minta Bapak Ibu Saudara baca yang genap. Ratapan 3, mulai ayat 19, ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ibu dan racun itu.
Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Saya akan baca kembali 2 ayat terakhir, ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Nabi Yeremia yang menulis ratapan, mengapa? Mengapa ada ratapan di dalam firman? Tidak ada buku, tidak ada kitab yang lain seperti ini yang hampir semuanya mengenai kesedihan, kesusahan, ratapan namanya. Itu karena saat itu Yerusalem, kota suci, di mana orang Israel pergi untuk ibadah dalam reruntuhan. Hancur, puing. Orang Kasdim datang, menyerang, orang Israel dihukum. Karena itu semuanya di bawah Tuhan. Orang Yahudi berlaku fasik, mereka dibawa dalam pembuangan. Keadaan Israel, Yehuda muram, gelap. Tetapi justru dalam keadaan begitu buruk, Yeremia bisa melihat kasih setia Tuhan. Sekali lagi, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Lalu dalam ayat 32, 33, karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayang menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Hidup ini susah. Allah baik. Life is hard, God is good. Saya pinjam judul ini dan sebagian garis besar dari khotbah John Piper. Tapi yang lain saya pikirkan karena ini sesuai dengan apa yang kita alami saat ini. Baik kita semua atau kami yang akan pulang tidak lama kemudian. Yang pertama, mari kita lihat poin yang pertama, kasih setia Tuhan dalam kesusahan. Kadang kasihnya tidak jelas, seperti dalam pengalaman Yusuf, waktu dia dalam penjara, ditolak, dijual oleh saudaranya sehingga dia menjadi budak, lalu dituduh palsu oleh istri Potifar, padahal Yusuf coba hidup kudus. Lalu dia mengartikan mimpi 2 tahanan lain, dan itu terjadi seperti dia katakan, namun mereka yang satu yang tetap hidup melupakan Yusuf. Seperti tidak ada orang yang peduli lagi. Saya kira ada di antara kita mungkin saat ini merasa seperti itu. Sulit kita melihat kasih Tuhan. Kalau Tuhan sungguh mengasihi kita, bagaimana mengapa kita harus mengalami hal yang begitu sulit? Kita harus bisa melihat dalam kesusahan tidak ada perubahan di dalam Tuhan. Dia tetap mengasihi kita walaupun keadaan kita bisa berat sekali. Akhirnya akan menjadi jelas. Menurut Yakobus, kamu telah dengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Kalau kita baca buku Ayub, Ayub terus bersaksi, berkeluh kesah karena dia hilang semua barangnya, anaknya, kesehatannya. Apalagi istrinya menasihatinya, kutuk Allah dan mati saja.
Dan teman-teman datang untuk menghibur, justru untuk menuduh dia. Tidak ada yang pedulikannya. Tidak ada yang berpihak dengan dia. Sepertinya Allah tidak juga. Namun kasih Allah tetap sama. Saudara terkasih, ini khotbah terakhir saya akan bawa sebelum kami pulang minggu depan. Sudah dekat waktunya. Ini masa yang sedih. Kami sudah menangis banyak. Dalam persiapan duduk dalam mobil tadi, saya mulai lagi. Dan pasti akan ada banyak kesedihan. Namun ada banyak kesukacitaan. Karena dalam semuanya Tuhan tetap baik dan kasih-Nya jelas. Kami banyak pengalaman di sini. Dalam 6 tahun terakhir tinggal di Palembang. Persahabatan di dalam Kristus yang begitu manis. Luar biasa. Dan mungkin itu satu-satunya alasan untuk kami berpisah sedih. Banyak air mata. Tapi dalam hidup ini, saudara, kita akan terus mengalami banyak hal yang begitu sulit. Karena dunia ini terus di bawah hukum Tuhan karena dosa kita, dosa manusia. Sejak tinggal di sini, kedua orang tua saya meninggal. Mereka pergi. Waktunya datang, Tuhan memanggil. Kita bisa mengalami sakit penyakit. Selama tinggal di Indonesia, kami mengalami lumayan banyak, tidak banyak, tapi ada pengalaman yang cukup berat. Tetapi Tuhan tetap setia dalam semuanya. Namun dalam hidup ini kita bisa merefleksi karena kita semua akan meninggal dan siapa yang paling kita kasihi saat ini akan meninggal juga. Kesehatan kita, sekalipun kita hidup lama, akan merosot. Kita semua, termasuk yang masih muda, kita sedang berlalu. Hidup ini seperti uap, kata Yakobus. Kita semua akan meninggalkan hidup ini ketika Tuhan memanggil kita. Namun ada pertanyaan mungkin kita harus tanya, apakah hidup ini hanya begitu banyak kesusahan? Mungkin kita tidak mau memikirkannya. Apakah hidup ini hanya dimaksudkan untuk kematian, sakit penyakit, kesedihan, bencana? Kata pengkhotbah Solomon, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan memberi kekekalan dalam hati manusia. Dalam setahun banyak pikiran kami mengenai hal ini. Kenyataan realitas dasar seluruh hidup kita, saudara, adalah Allah. Itu Allah, bukan manusia. Bukan dunia dia ciptakan. Allah, realitas. Kita semua pada akhirnya akan mati. Allah tetap ada. Sebelum dunia diciptakan, sebelum ada manusia, Allah ada. Dari selamanya sampai selama-lamanya. Tetapi mengapa kita lebih fokus kepada hidup dan dunia ini daripada yang kekal? Ini poin yang kedua, next. Keberdosaan manusia, diagnosa firman Tuhan yang benar. Namun kita harus diingat, apa kita diciptakan dulu. Menurut Kejadian, Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Apa implikasinya? Memang
firman tidak menjelaskan arti gambar itu. Kita harus menggali firman untuk mengartikannya. Namun jelas tidak ada makhluk lain, tidak ada sesuatu yang lain diciptakan menurut gambar Allah, hanya manusia. Artinya manusia mulia, luar biasa kita di hadapan Allah dulu. Namun karena dosa kita rusak. Dan keadaan manusia dikutuk. Sehingga apa yang kita pikirkan yang muram, yang tidak enak, menjadi pengalaman biasa seperti kematian, penderitaan, sakit penyakit, bencana. Kata firman, karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya kalau kita mengaitkan kedua ayat itu, kemuliaan yang kita dulu punya hilang karena dosa. Gambar Allah itu rusak, bercacat, hubungan dengan Allah putus, kita terasing dari Dia. Kata firman, kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti nyata dari perbuatanmu yang jahat. Allah bermusuhan dengan manusia, sebaliknya manusia bermusuhan dengan Allah. Tidak mau kenal Dia, tidak mau tunduk kepada firman-Nya, tidak mau mengenalnya. Diagnosa firman Tuhan. Hidup ini karena itu penuh kematian, kesedihan, tangisan. Dan jika karena dosa manusia begitu banyak, seperti kita sebut tadi, hidup susah. Allah baik. Namun, bagaimana Allah begitu baik? Dan kalau keadaan manusia begitu rusak karena dosa, apa jalan keluar? Cukup jelas, mudah-mudahan kita sudah tahu. Poin yang ketiga, keselamatan di dalam Yesus Kristus jawabnya. Itu jalan keluar. Dan di dalam keselamatan, kasih Allah begitu dinyatakan seperti kita ketahui dari salah satu ayat yang paling diketahui orang Kristen di seluruh dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kata Roma 5, tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kasih Allah sebagai motivasi untuk menyelamatkan manusia. Tema bulan ini, kasih tidak pernah berakhir, putus atau hilang, termasuk dalam kesusahan, kesedihan, kehilangan yang kita pasti harus alami dalam hidup ini. Ayat 22 tadi kita baca, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Dan janji Allah di dalam Roma 8 yang menguatkan banyak orang dalam kesusahan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Jawabannya, tidak. Tidak. Kasih Allah itu yang tidak habis-habisnya, kita tidak bisa dipisahkan daripadanya. Karena itu penopang, kekuatan, dan penghiburan. Jadi poin yang keempat, pilihan kita. Pilihan kita yang sudah percaya. Yang dulu hamba dosa, berarti kita harus melayani dosa. Sekarang kita sudah menjadi hamba kebenaran. Berarti
kehendak kita sudah berubah oleh kuasa Allah supaya kita bisa memilih untuk tidak berdosa, kita bisa pilih untuk bersyukur dan percaya dalam kesusahan. Thankfulness and trust. Kita sekarang di dalam Yesus Kristus sudah dimerdekakan dari kuasa dosa serta pola pikiran yang lama. Kita bisa memilih untuk bersyukur dan tetap percaya kasih Allah yang begitu indah dalam kesesakan kita. Ada wanita di Amerika namanya Ibu Susan, tahun 91, dia melahirkan anaknya 2 menit setelah anak itu lahir, mati. Dia bawa anak itu 9 bulan, merawat tubuhnya, kesehatannya. 2 menit lagi anak itu mati. Ada kesedihan, ada kehilangan dari rahimnya. Luar biasa, ini sungguh terjadi. Perawat yang melayani dia tanya, pasti dengan keraguan, siapa nama anak ini? Tobaya. Saya mau sebut dia Toby. Tobaya, yang artinya Allah baik. Justru dalam kehilangan, kesedihan, dia masih percaya, masih melihat tangan Tuhan. Saat kita dalam kesulitan, sepertinya kasih setia Tuhan tidak kelihatan. Kita tidak melihat tangannya. Dan kebanyakan kita tidak memikirkannya. Kita lebih fokus kepada apa yang ada di depan kita. Apa yang kita lihat dengan mata daripada apa yang kita percaya di dalam hati. Saudara-saudara, tidak harus begitu. Kita yang ada di dalam Yesus seharusnya ingat apa yang tidak binasa, apa yang kekal, apa yang tidak kelihatan. Sehingga kita hidup karena iman, bukan karena melihat. Mari kita ingat siapa kita. Kita anak Allah, dikasihi oleh Allah melalui Kristus. Kita anak Allah, kita milik Kristus, ditebus oleh darahnya. Kita hanya melihat dengan mata ini. Tetapi kita sebagai anak Allah harus hidup karena percaya. Apa yang tidak kelihatan. Hidup ini seperti paradoks. Kita harus hidup oleh apa yang kita lihat, kita harus hidup apa yang kita tidak lihat. Kata firman, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tidak berarti kita akan bebas dari penderitaan. Bisa justru sebaliknya, bisa tambah lebih banyak. Bisa karena penganiayaan. Karena kita harus menderita karena nama Kristus yang kita tetap setia seperti martir yang digambarkan dalam buku Wahyu di masa terakhir. Banyak orang menderita karena setia kepada firman Tuhan, kesaksian mereka tahan mengenai siapa Yesus Kristus. Itu sebenarnya biasa. Kita seperti ada satu kaki di dalam hidup ini, satu kaki dalam hidup yang kekal. Hidup ini akan habis, lenyap.
sehingga kita yang harus menderita, yang harus lewati banyak kesusahan, penderitaan, kesedihan, bisa kita sekaligus bersukacita. Bisa. Paradoks. Sedih, menangis, namun bersukacita. Itu pengalaman Rasul Paulus dalam 2 Korintus sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersukacita. Satu kaki dalam hidup ini, satu yang menuju hidup yang kekal. Kita orang rohani bukan hanya daging. Satu akan mati, satu akan hidup selama-lamanya. Hidup kekal. Jadi saat kita sengsara, kita sungguh merasakannya, namun kita harus tetap percaya akan janji Allah. Memandang kepada Allah yang kekal, ingat, renungkan janjinya, Ia tetap mengasihi kita. Dan Dia terus sesuai dengan janjinya mengerjakan kebaikan dalam segala sesuatu, termasuk kesedihan, kesusahan, penderitaan. Percaya? Atau kita ragu? Percaya. Jadi mari kita berdoa untuk hikmat supaya melihat kasih Allah, kebaikannya, lalu bersyukur dan menyerahkan seluruh hidup kita kepada Dia yang mengasihi kita di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami percaya Engkau sungguh mengasihi kami dengan kasih yang tidak ada kesudahan dan tidak ada perbandingan, seperti kasih-Mu yang ada di dalam Yesus Kristus bagi kami. Bapa kami bersyukur karena kasih-Mu itu. Dan kami memuji Engkau yang berkuasa mengatur, mengurus semua hal dalam hidup kami masing-masing, termasuk penderitaan, kesedihan, kesusahan, supaya Engkau sesuai dengan janji-Mu mengerjakan kebaikan dalam segala sesuatu. Tolonglah kami untuk percaya akan janji-Mu, pegang teguh kepada segala janji yang bisa menguatkan, meneguhkan iman kami. Apalagi saat kami harus melewati kesusahan, kesedihan, kehilangan, mengalami kebingungan, mungkin merasa seperti tidak ada yang peduli. Tolonglah kami tetap percaya Engkau tetap peduli, Engkau tetap mengasihi kami. Bapa kami mau mengucap bahwa kami mengasihi-Mu yang mengasihi kami terlebih dahulu melalui Yesus. Dan sesuai dengan janji-Mu, Roh-Mu yang diutus oleh Engkau Sang Bapa dan oleh Yesus sendiri akan tetap tinggal di dalam kami sampai kesudahan zaman sesuai dengan janji-Mu. Biarlah kami bersukacita dalam kesedihan dan dengan iman yang kuat tetap percaya kepada-Mu, firman-Mu. Bapa, kami serahkan doa kami kepada-Mu dalam nama Yesus dengan syukuran. Haleluya. Amin. Mari kita akan responi firman Tuhan pada pagi hari dengan pujian bahwa aku percaya janji-Mu Tuhan. Bersama dengan Yesus kita dapat lakukan perkara-perkara yang besar. Sungguh besar setia-Mu. Mari kita akan katakan dengan segenap hati kita. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti, Kau Bapa yang selalu mengerti.
Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan dalam hidupku, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Siapa jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan katakan, percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami mengucap syukur. Engkau baik. Sekalipun dunia penuh dengan ketidakbaikan, sekalipun kami mengalami kesusahan dan penderitaan di bumi, Engkau tidak pernah berubah sedikit pun kasih-Mu terhadap kami. Biarlah kami memandang Yesus. Kami percaya bukan karena kami melihat, tetapi kami boleh sungguh-sungguh mempercayai-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang selalu hadir dalam setiap keadaan hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kami boleh diberkati, diteguhkan, dikuatkan, dimotivasi, agar kami senantiasa selalu bersyukur dan tetap percaya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita melihat beberapa warta gereja kita terlebih dahulu. Yang pertama, ibadah minggu pertama bulan Maret pada tanggal 7 ya. Dengan tema berdiri kokoh di atas batu karang. Firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Muda Artinus Telaum Banua. Ya. Bagi seluruh sidang jemaat yang mengikuti ibadah secara live streaming, ya diingatkan kembali supaya mencantumkan atau absen dengan menulis hadir ya. Seluruh kaum wanita yang diberkati Tuhan dihimbau kehadirannya di dalam persekutuan wanita dan perjamuan kasih yang akan diselenggarakan besok Selasa pada tanggal 2 Maret 2021 di gereja ini pukul 15 dengan pembicara Ibu Kristi Nelson Knit. Jadi seluruh kaum wanita sekali lagi silakan hadir untuk diberkati oleh hambanya. Diberitahukan kepada petugas perjamuan Tuhan pada hari Minggu 7 Maret, saya bacakan, yang akan bertugas Bapak Logimaso J. Pedro Sinaga, kedua Bapak Joko Kristoferus, ketiga Bapak Abdiel Budi Adilestiawan, keempat Bapak Arosoki Telaum Banua. Diharapkan memakai baju kemeja panjang berwarna putih, celana dasar hitam, dan bagi seluruh sidang jemaat agar dapat mempersiapkan diri dalam mengikuti upacara perjamuan besok minggu depan. Bantuan beasiswa dari sidang jemaat dan simpatisan dan donatur tahun 2021 akan diberikan kepada penerima, yaitu pada tanggal Minggu tanggal 7 Maret pukul 10.30 setelah selesai ibadah pagi
ya di ruang kelas samping gereja. Mohon agar anak ataupun siswa yang mendapat beasiswa tersebut dapat didampingi oleh orang tua mereka masing-masing, dan silahkan hadir tepat pada waktunya sesuai dengan jadwal yang telah disampaikan hari ini. Sidang jemaat dan simpatisan gereja dapat memberikan persembahan dan persepuluhan melalui persembahan satu keluarga bisa dikumpulkan lalu diserahkan kepada bendahara gereja, boleh dititipkan di kantor tata usaha. Persembahan dan persepuluhan dapat ditransfer ke nomor rekening Bank BCA, ya. Saya bacakan nomor rekeningnya supaya Bapak Ibu tidak salah, ya. BCA nomor rekening 855 509 9670. BCA 855 509 9670 atas nama Pendeta Immanuel Ragiono atau Lorencia Agnes. Jadi sidang jemaat yang di rumah boleh mentransfer melalui nomor rekening tersebut. Juga ada persembahan dapat diberikan dengan scan barcode QRIS berikut ini, ya, yang tertera di layar kaca, atau dapat melalui beberapa aplikasi yang ditayangkan, ya. Banyak aplikasi yang Bapak Ibu bisa menyalurkan persembahan atau memberikan persembahan ke gereja kita. COVID-19 belum berhenti. Pemerintah dan hampir seluruh dunia telah menggalakkan dengan memberikan vaksin kepada masyarakat. Nah, oleh karenanya maka masih tetap diingatkan terus Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu nantinya tetap sudah divaksin, juga masih tetap memakai protokol kesehatan. Sekarang sudah mulai vaksin diberikan kepada orang-orang yang tentunya diprioritaskan terlebih dahulu. Ada kepolisian, guru sudah mulai didata, kemudian wartawan, orang-orang yang di pasar, dan para pendeta, ya, bisa mengikuti protokol yang sudah dituliskan di layar kaca ini. Lanjut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pokok-pokok doa selalu diberikan kepada seluruh sidang jemaat. Mari terus kita membangun mezbah doa di suasana pandemi ini, jangan pernah berhenti, ya. Doa serentak seluruh jemaat pukul 21, ya. Tim doa akan membagikan. Begitu juga pokok doa gabungan Gereja Baptis melalui Satgas COVID-19 dari GGBI. Itu ada pokok-pokok doa yang disebarkan juga kepada anggota gereja. Kita doakan saudara-saudara kita yang kena COVID, yang sakit, para dokter, para perawat, itu ada pokok-pokok doanya. Bapak Ibu bisa tinggal membuka di grup. Yang berulang tahun pada minggu ini, kami ucapkan selamat berulang tahun untuk saudara Yohanes Rendra Joye Kamarudin, 28 Februari. Hari ini, selamat berulang tahun, Tuhan memberkati, ya. Ya, kemudian Saudari Fitri Maria Margareta Bunyamin, selamat berulang tahun pada tanggal 3 Maret nanti. Kemudian Saudari Salome Wong Mei, tanggal 3 Maret juga, selamat berulang tahun. Saya pikir itu cukup Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu, sebelum nanti kita masuk ke doa syafaat dan doa berkat, hari ini dari gereja akan memberikan kenang-kenangan kepada Bapak dan Ibu Stip. Bapak dan Ibu Stip ini sudah sekitar 5-6 tahun bersama dengan kita, dan beliau harus meninggalkan Indonesia, ya, harus meninggalkan Indonesia dan kembali ke Amerika untuk tidak balik lagi ke Indonesia sesuai dengan peraturan ataupun sesuai dengan panggilan pelayanannya. Tetapi ya tidak menutup kemungkinan, tidak menjadikan hal yang mustahil ketika Tuhan izinkan, ya. Saya sih mengharapkan beliau ada waktu senggang bisa hadir ke Indonesia dengan membawa tim seperti yang kami sudah janjian dengan beliau untuk memberikan seminar-seminar di Indonesia seperti beberapa saat yang lalu. Dan hari ini gereja akan memberikan kenang-kenangan kepada Ibu dan Bapak. Silakan Ibu bangkit berdiri dan Bapak maju ke depan. Nah, gereja akan memberikan kenang-kenangan ini, tolong nanti diterima di sini, ya, supaya bisa dikelihatan. Ya.
dan Ibu masih tetap berdiri di sini, dan mari saya mengajak Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita akan doakan dan kita akan memasuki doa syafaat. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur secara khusus untuk beliau berdua yang dengan kenyamanannya di negaranya telah ditinggalkan bertahun-tahun berada di Indonesia dengan mengasihi kami tanpa pamrih, berjuang habis-habisan, keluar masuk kota dan desa tanpa lelah, oleh karena mengikuti panggilan pelayanan dan menyatakan ketaatannya kepada Engkau ya Tuhan. Hari ini hamba-Mu mendoakan agar Engkau berkenan memberkati orang tua kami berdua ini, yang tentunya kami sangat amat kehilangan ketika harus meninggalkan kami. Tetapi ya Tuhan, kami percaya di dalam Kristus kami akan ada perjumpaan kembali yang indah. Sekalipun mungkin kami tidak dapat bertatap muka secara langsung, kami masih bisa berkomunikasi dan kami masih terus saling mendoakan. Pakai hamba-Mu terus di Amerika dengan ibu dan anak-anak dalam keadaan sehat, sukacita dan panjang umur, sehingga dimanapun hamba-Mu melayani, Engkau berkati secara luar biasa agar kehidupannya boleh menjadi saluran berkat bagi siapapun. Begitu juga kami yang ditinggalkan Tuhan. Kami tahu bahwa kami merasa kehilangan, tetapi kami tidak ingin berduka cita berkepanjangan. Kami akan tetap semangat mengikuti keteladanan beliau untuk tetap mengasihi-Mu sampai akhir hayat kami. Dan kami boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami mohon kiranya Tuhan terus memberkati. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, berkatilah agar menjadi bangsa negara yang terus bermartabat, terus menjadi bangsa negara yang boleh bersaing dengan negara-negara lain. Ekonominya boleh diratakan, bersama-sama menikmati ekonomi yang sama di seluruh bangsa dan rakyat Indonesia. Bapak Presiden, pemerintahan dari yang teratas sampai kepada yang terbawah, kami mohon Tuhan memberkati keamanan bangsa kami, situasi kondisi politik, Tuhan juga terus akan menolong supaya suasana baik di kota besar maupun di kota kecil, di pedesaan, kami boleh mendapatkan damai sejahtera datangnya dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam pekan ini. Bapa, mari Tuhan curahkan berkat rahmat anugerah bagi mereka, agar mereka tetap setia mengiringi Yesus di dalam keadaan apapun. Khususnya berikan kesabaran bagi mereka yang berulang tahun. Begitu juga bagi seluruh kami sidang jemaat untuk tetap melewati pandemi dengan sukacita, dengan sabar, dengan bersyukur, dan tentunya dengan tetap percaya beriman kepada Engkau. Bapa, kami juga tidak lupa mendoakan calon-calon baptisan yang minggu depan akan dibaptiskan. Berkati, berikan kesehatan agar mereka tetap semangat mengikut Yesus dan mereka boleh menyaksikan iman mereka dengan sungguh luar biasa. Dan akhirnya Bapa, ketika Engkau telah memberkati kami secara jasmani, kami boleh bersyukur. Dan hari ini kami akan mengembalikan persembahan itu, baik persepuluhan maupun persembahan khusus. Biarlah semua kami persembahkan dengan ketulusan hati demi hormat kemuliaan nama Bapa di surga. Terpujilah namamu Bapa. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, pulang ke rumah masing-masing. Antar kami boleh tiba di rumah kami dengan selamat. Saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang di rumah maupun yang di ruangan ini, arahkanlah pikiran, perasaan dan hatimu kepadanya. Pulanglah dengan damai sejahtera. Biarlah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nyanyi Hosana. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah.
Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin kita minta waktu sejenak untuk sabar. Pak Step, mungkin ada yang mau disampaikan sepatah dua kata-kata dulu. Memang besok minggu masih ada waktu, tetapi tidak apa-apa ya. Ini sulit sekali karena banyak emosi. Kami sangat bersyukur kesempatan bisa berjemaat di sini, bisa banyak pengalaman bersama dalam firman, dalam doa. Dan kasih semua orang di sini kepada kami, kebaikan semuanya kami nikmati dan syukuri selama ini, dan tahu hanya kami mohon supaya jangan begitu mengingat kami. Lebih penting kita mengingat Tuhan, kami rindu supaya ada kenang-kenangan mengenai kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Itu yang lebih penting. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu, selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati. Silakan untuk berurut secara pelan memberikan persembahan dan persepuluhan saudara.